Ya, Ya, kasus penting kita simak obesitas. ya diskusi kita pagi hari ini nih. Betul, Vi. Ini juga menjadi kewaspadaan juga untuk kita bersama ya, Iya, karena kasusnya nggak cuma satu ini ya, Vi ya. betul. Kita akan membahas hal ini mengenai kasus obesitas pada anak dengan Dr. Farabi Elfaus, dokter spesialis anak, dan juga sudah ada Ibu Marlina, ibu dari bayi yang berada di wilayah Bekasi, Jawa Barat, yang dikategorikan obesitas umur 7 bulan, 7 bulan berat 15 15 kilo. kilogram. Selamat pagi, Dokter Farabi. Halo, selamat pagi Mbak Rati, Mas Arief. Iya, terima Pagi, kasih Pak. waktunya nih jauh-jauh dari Bali kita gangguin nih ya. Lagi seminar beliau Lagi nih. seminar beliau. Dan juga ada Ibu Marlina. Selamat pagi Ibu Marlina. Selamat Assalamualaikum Ibu. pagi, Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Bu, ya Bu, Ya, namanya siapa Bu? Ananda ini Bu? Marlina. Anak saya. Eh, iya Ya. betul Ibu. Iya, anaknya. Iya. Ya namanya siapa Bu? Siti Raisya Rahayu. Nah Siti pagi ini lagi ngapain Bu? Siti pagi ini Bu? Lagi tidur. Lagi tidur ya. Kondisi bagaimana Iya. Bu pagi ini? Sehat ya? Ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Cuman agak susah Semalam dan sulit bergerak kabarnya. Iya, iya susah. Oke. Nah, Ibu Marlina Ananda Raisya apa Siti nih ya panggilannya ya? Iya. Ini sudah berapa lama Ibu obesitas dan apa sih sebenarnya menjadi pemicunya? Apakah terlalu banyak minum susu kah? Atau memang ada genetik atau apa? Sudah kontrol juga nggak ke dokter? Udah, nggak terlalu banyak minum susu, enggak. Belum dikasih makan. Enggak apa sih? Ya belum dikasih makan apa minum susu juga ya sedikit gitu, nggak terlalu banyak. Nggak terlalu sebotol, paling setengah juga enggak. Masih ASI Bu? Masih ASI? Formula. Oh sudah formula ya Bu Nah, ya? ini dari Iya. kabarnya dari usia 2 bulan ya Bu ya, mulai gendut ya Bu ya? Iya. Dari pulang dari rumah sakit Ceritanya aja. gimana tuh? Terus? Dari awal, Bu. Ya dari awal itu stiff, kejang-kejang. Nah, terus nggak lama itu dibawa ke rumah sakit Amanda buat ditanganin. Nah, dari sana tuh langsung diinfus sama dokternya. Pas sudah diinfus itu diambil darah tuh 3 kali buat dicek penyakitnya, penyebabnya apa. Nah, pas sorenya lagi tuh dia dipindahin ke ruang NICU. Itu ruangan bayi semua, Bu. Iya, ruang NICU. Kemudian? Nah, dia dirawat. Pas itu, nah bidannya bilang, ini susunya susu ASI atau susu formula, Bu. Kalau misalnya susu ASI, diperas dulu, Bu. Nanti bawa ke sini, kata bidannya gitu, kata perawatnya. Terus pas, ini susu formula, Bu. Ya udah, ya Ibu beli aja susu formula. Nah, saya beli susu formulanya SGM tuh mereknya. Habis itu, nah saya ya beli aja tuh, ya mungkin ya saya mah buat yang terbaik buat anak saya biar anak saya tuh gemuk gitu. Malah susu mili, susu SGM tuh. Iya, Nah, pas kelanjutannya itu, nah nggak lama itu ya ada jadi cek CT scan penyakitnya tuh sama dokter. Ya gejalanya di situ ada gangguan. Iya, tadinya mau ada tindakan operasi di palanya. Ditanya-tanya sama dokter, ini awalnya Bu pernah jatuh nggak bayinya? Misalnya ngegelundung, terus kejedot. Enggak Pak, enggak sama sekali Dok, kata saya. Enggak sama sekali kejedot atau jatuh gitu dari tempat tidur. Nah, kenapa penyebabnya ini? Ya mungkin itu mungkin telah ditanganin kejang-kejang itu stiff. Ya jadi begitu mungkin. Nah, pas selama 10 hari Jadi setelah itu baru dia setelah dari rumah sakit itu baru mulai menggendut begitu ya. Tapi pas lahir normal beratnya, Bu? Normal 3 kilo. 3 kilo. Normal. 3 kilo panjang berapa Iya. Bu? 48. 48. Bu, formulanya dalam sehari berapa kali Bu? Minumnya. Berapa botol? 5.
5 kali ya. Nah ini gini deh, Iya. kita langsung aja mempertemukan Ibu Marlina ini dengan Dokter Farabi Elvaus. Dokter, mungkin dokter bisa menggali keterangan dan juga menjawab dok, kenapa sih dok banyak sekali kasus-kasus serupa terjadi akhir-akhir ini, Bo? Iya, memang kasus obesitas memang sedang meningkat ya setelah pandemi COVID-19 ini terjadi. Ya baru kemarin dibilang sudah mulai endemi. Karena ada perilaku yang hipoaktif ya. Jadi lebih ke indoor activities, sedentary lifestyle ya. Cuman duduk, diam, gadget, main HP, games ya, terus nonton TV, maraton nonton film dan lain sebagainya. Karena toh juga nggak boleh keluar kan, mau aktivitas ketemu yang lain nggak bisa. Terus intake-nya akhirnya meningkat ya, makannya meningkat, akhirnya terjadinya kenaikan berat badan. Nah, tetapi kan ini ini masih bayi ya, tentunya agak berbeda dengan prasekolah, anak sekolah ataupun remaja. Yang perlu digarisbawahi dan dicari adalah penyebab. Ini termasuk yang mana ya? Termasuk yang primer ataupun yang sekunder. Kalau yang primer biasanya 90% itu terjadi kurang lebih angka kejadian 90%. Kalau yang sekunder itu 10%. Primer itu nutrisional biasanya. Kalau yang namanya yang sekunder itu endogen atau non nutrisi ya. Bisa karena defek genetik, ya karena endokrin, ya ada sindrom. Nah, ini juga harus dicari tahu nih. Apakah ada masalah atau tidak, atau ada masalah di intrakranial ya di dalam kepalanya. Contohnya tadi ada cerita CT scan yang perlu digali lebih dalam lagi untuk ditentukan apa masalahnya sehingga penyebabnya disesuaikan. Jangan-jangan bukan masalah nutrisi misalnya, juga bukan masalah nutrisi saja, tapi ada masalah yang lain, masalah endogen yang lain. Yang ini yang perlu dicari tahu. Dan memang harus Apakah dibentuk dokter sebuah mungkin tim ya. perlu mengorek keterangan dari Ibu Marlina dok, agar kita tahu gitu ya apakah memang ini dari nutrisi atau dan lain sebagainya. Ya, sebetulnya memang secara teori harus wawancara pemeriksaan fisik, tapi nggak apa-apa kita lakukan sedikit ada wawancara kepada Ibu Marlina. Ibu Marlina, Assalamualaikum Bu. Bu Marlina, Kedengaran Bu suara saya? Iya, oh, silakan dok. Ya, Ibu Marlina sekarang berat Dede Siti berapa ya? Berapa kilogram? 15. 15 ya? Iya, 15 kilo. Suaranya agak pelan ya. Ibu Marlina, berapa berat badannya? 15 kilo, Dok. 15 15 kilo dok, kilo, Dok. informasinya dok. 15 kilo, baik. 15 kilo, panjang badannya berapa? Atau 68 Tingginya? kayaknya 68. 8 ya? Kalau 68 15 ya? dengan panjang badan, sekitar 32-an BMI-nya ya, body mass index-nya. Ini memang sudah termasuk yang obesitas ya. Lalu Obesitas. Bu Marlina, waktu setelah anak lahir itu sempat dapat ASI berapa lama atau sama sekali nggak dapat ASI? Tadi kalau saya dengar kurang lebih 2 Enggak, bulan apa karena- memang Enggak langsung dikasih ASI, kan bayinya tidur terus. Nah, pas bangun, enggak lama ya bukan dikasih ASI, formula. Formula langsung dok, infonya dok. Super. dari lahir sudah dapat formula ya? Mungkin karena ada masalah itu ya. Ya terus Iya. saya tarik tadi dengan kata-kata ini Bu Marlina, ada masuk ke ruang ICU ya, NICU atau PICU. NICU. Biasanya kalau di Iya. atas itu umur berapa saat masuk NICU itu? 1 bulan. 1 bulan. Satu bulan. Biasanya kalau NICU biasanya 1 bulan kurang ya, kurang dari 28 hari. Iya. Kalau di iya. atas itu ya PICU biasanya, PICU. Oh, picu. Iya, iya. Datangnya dengan ini ya Bu ya, apa namanya, kejang ya tadi Ibu cerita ya. Iya, kejang, Steve. Terus Ibu tadi saya dengar cerita dari wawancara dengan host kita, Ibu bilang sih udah dilakukan CT scan. Udah.
Nah, itu hasil CT scan-nya apa, Bu? Ada tumor kah? Ada perdarahan kah? Iya, pendarahan. Ada pendarahan. Ada Ada pendarahan. perdarahan? Iya, ada pendarahan di otaknya. Nah, Tadinya harus di otak, tindakan dok. operasi. betul. Iya, Dok? Iya, Bu. Ya, ini yang perlu kita evaluasi lagi. Apakah Iya. Hmm, perdarahan ini bisa menyebabkan adanya gangguan endogen sehingga bisa mencetuskan obesitas, karena ada teori juga ada tumor di hipofise yang bisa bikin seperti itu, yang kita Oke. harus mendapatkan atau membentuk sebuah tim buat ibu ya. Timnya ini nggak hanya single Oke. aja, nggak hanya dokter anaknya pun dokter anak sub nutrisi ya, nutrisi dan penyakit metabolik ya, dan dokter Baik. endokrin, Iya. dan juga dokter bedah saraf, dan juga nanti Ya. ada beberapa dokter yang lain diperlukan jika ditemukan. Jadi tidak bisa di Baik. satu titik saja. Sampai nanti beliau, Ibu Siti datang terakhir dibentuk tim sudah belakangan. Dan juga gangguan Baik. sarafnya Baik, juga dok. ditegaskan nih. Apakah karena Nah, di Dokter dalam Farabi, kepalanya? Hmm? ya mohon maaf saya putus. Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih detail, Dok. Apa sebenarnya dampak-dampak atau Iya. penyakit penyertai biasanya untuk anak-anak obesitas? Tapi ditahan dulu ya, Dok. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Kita akan kembali sesaat lagi.